Hai semua, selamat datang di channel Merinding, di mana channel ini akan membahas seputar misteri yang ada di dunia ini. Rumah Kentang. Mungkin beberapa dari kalian udah gak asing lagi tentang cerita angker Rumah Kentang ini. Mulai dari hantu anak kecil dengan wajah yang hancur sampai genderuwo penjaga rumah kentang. Berikut episode cerita malam Jumat akan membahas tentang seputar keangkeran yang ada di rumah kentang. So, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis karena gue akan menceritakan sebuah kisah untuk menemani mimpi buruk kalian. Rumah Kentang yang terkenal dengan cerita seramnya ini terletak di Jalan Aceh, Bandung. Apabila dilihat dari luar, tampilan rumahnya terlihat damai dan bersih, dikelilingi oleh pekarangan asri yang cukup besar. Namun di balik ketenangan rumah tersebut, tersimpan cerita rakyat yang sangat menyedihkan. Konon, awal mula keangkaran rumah ini dimulai karena kelalaian seorang ibu yang sedang memasak. Anaknya, seorang balita, secara tidak sengaja terjerumus ke dalam kuali yang sang ibu sedang gunakan untuk merebus kentang. Menurut cerita masyarakat, bayi tersebut tewas seketika. Cerita lain mengatakan bahwa si anak tersebut nakal bukan main, sehingga asisten rumah tangga merasa kesal dan membunuh anak tersebut dengan cara merebusnya ke dalam kuali. Yang manapun asal mulanya, yang jelas peristiwa mengenaskan tersebut terjadi. Warga sekitaran rumah kentang katanya sering mendengar tangisan seorang anak kecil dan aroma rebusan kentang busuk yang menodai udara setempat. Selain aroma kentang yang menyenggak, cerita rumah kentang yang sering didengar masyarakat Bandung lainnya adalah hantu anak kecil yang bermain di pekarangan rumah. Menurut beberapa laporan dari cerita-cerita seram yang sering disiarkan di beberapa radio lokal Bandung, banyak warga yang sering melihat sosok anak kecil sedang tertawa, cekikikan, berlarian di pekarangan rumah. Setelah didekati, wajah anak kecil tersebut ternyata berdarah-darah. Canda tawa yang terdengar pun berubah menjadi lengkingan tangisan pilu. Warga yang mengaku pernah melihat sosok anak kecil ini melaporkan bahwa ia terkadang ikut numpang di dalam mobil atau motor warga yang membuat mereka ketakutan setengah mati. Pada suatu malam, ada seorang yang melintas di depan rumah kentang Dharma Wangsa saat malam hari. Kemudian tiba-tiba terdengar tangisan anak kecil yang begitu mengerikan suaranya. Hal itu diduga arwah anak kecil yang dibunuh tersebut sedang bergentayangan sambil menangis kesakitan. Mitos rumah kentang yang berikutnya adalah cerita tentang bangunan yang sudah ditinggalkan, sehingga menjadi sarang makhluk gaib. Salah satu makhluk gaib yang sering meneror tempat ini adalah seekor anjing jadi-jadian. Dari laporan banyak warga, sering sekali mereka melihat seekor anjing berwarna coklat berlarian di daerah Jalan Aceh dan menghilang tepat di depan rumah kentang. Cerita lainnya mengatakan bahwa sosok anjing tersebut lebih besar
dibandingkan dengan anjing biasanya. Bulunya berwarna hitam dan matanya menyala semerah api. Apabila tidak sedang menampakkan diri, suara gonggongan dan geraman anjing tersebut sering terdengar di ujung jalan Aceh sampai depan rumah Kentang. Konon, anjing tersebut adalah peliharaan dedemit yang menguasai jalan Aceh, yang juga memutuskan untuk menempati rumah Kentang yang sudah lama kosong. Keangkeran lain dari rumah itu juga diakui oleh warga sekitar yang bernama Sadikin. Ia menceritakan bahwa suatu malam sekitar pukul 21, ia melewati rumah tersebut sepulang membeli makanan. Saat melewati rumah itu, ia penasaran dan berhenti di dekat rumah itu. Saat berhenti itu, ia sempat mencium bau kentang rebus yang sangat menyengat. Bulu kuduknya berdiri, hingga ia memutuskan untuk segera meninggalkan rumah itu. Setibanya di rumah, Sadikin baru menyadari bahwa ada seseorang yang mengikutinya sejak melewati rumah Kentang. Saat bercermin, ia melihat sosok perempuan yang sedang menangis dan meminta tolong kepada dirinya. Selain disebabkan oleh asal muasal tragedi bayi rebus, banyak orang yang mengatakan bahwa bau rebusan kentang yang sangat menyengat di daerah rumah tersebut datang dari sosok genderuwo, penjaga jalan Aceh, dan rumah Kentang. Sampai sekarang, angka kecelakaan yang terjadi di jalan Aceh memang lumayan banyak. Menurut beberapa korbannya, mereka mengaku jatuh dari motor karena diganggu oleh hantu genderuwo yang menyeberangi jalan. Sampai akhirnya mereka terpeleset atau menabrak pembatas jalan. Kawasan rumah Kentang sering muncul bunyi mainan anak. Suaranya sangat membuat merinding bagi yang mendengarnya. Tak heran jika masyarakat ada yang sampai terkencing-kencing karena ketakutan. Banyak yang mengkaitkan kejadian ini akibat pembunuhan keji terhadap anak kecil yang sedang bermain. Cerita ini sudah diakui banyak orang, sehingga apabila Anda berkunjung ke Jalan Aceh di atas jam 8 malam, Anda akan sadar betapa sepi dan sunyinya daerah tersebut. Orang-orang mengaku enggan melewati jalan tersebut karena takut diganggu oleh makhluk halus penunggu rumah Kentang. Sang pewaris rumah Kentang ini dikabarkan akan menjual rumah yang berada di Bandung ini. Akan tetapi, karena keangkeran rumah ini, tidak ada orang yang ingin membeli rumah ini. Akhirnya rumah ini pun dibiarkan kosong dan tidak terawat. Klik tombol like-nya jika kalian suka dengan video cerita malam Jumat ini. Dan juga klik tombol subscribe beserta loncengnya jika kalian tidak ingin ketinggalan cerita malam Jumat episode selanjutnya. Tulis di kolom komentar kira-kira cerita apa yang kalian inginkan untuk episode cerita malam Jumat selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Selamat bermimpi buruk dan good night.